Harta amanah Nusantara. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh dari kita, merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi nama harta amanah Nusantara, karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurun, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Siapa itu khalifah? Yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saya akan memberi perihal sejarah kenabian kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis." Mengapa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis? Beliaulah merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Baginda Raja Sulaiman adalah utusan yang saya maksud, harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini, berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kekayaannya Ratu Bilqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua, bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman, berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Bilqis, kekuatan dan kepemimpinan Nabi Sulaiman dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satu bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Bilqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu kedipan mata atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka memenuhi permintaan Ratu Bilqis untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Jika dianalisa, apakah hal tersebut mungkin terjadi? Begitulah Tuhan memberikan izin atas kekuatan kepemimpinan, kekayaan, dan kekuasaan Nabi Sulaiman. Bagaimana logikanya manusia bisa membangun dalam satu malam? Ini analisa kajian sistem pembangunan Candi Borobudur. Yang pertama, dibangun dengan sistem teknologi teleportasi. Bangunan Candi Borobudur yang berbeda telah dibangun di tempat yang berbeda, namun memindahkan dengan teknologi teleportasi. Maka seorang manusia sanggup memindahkannya dengan kekuatan teleportasi, terdiri dari makhluk gaib dan atau kekuatan gaib. Dan hal ini 100% bisa terjadi, karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekedip mata. Yang kedua, dibangun dengan sistem pracetak atau precast. Jadi bagian semua bangunan sudah diproduksi sebelumnya, tinggal dikirim ke lokasi pembangunan dalam bentuk tinggal merangkai dan memasang atau knockdown, dan proses merangkainya bisa dilakukan dalam satu malam saja. Yang ketiga, dibangun oleh tenaga manusia yang banyak. Zaman dahulu, masyarakat sangatlah patuh dan taat kepada pemimpinnya, dan kecintaan serta pengabdiannya kepada raja dan ratunya, hingga banyak masyarakat bergotong royong membangun. Peradaban zaman Atlantis dulu, rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu sangat tinggi. Tidak seperti zaman sekarang yang nilai materialismenya tinggi dan sifat individualis mementingkan kepentingan pribadinya terlalu tinggi. Yang keempat,
dibangun dengan bantuan hewan, jin, dan makhluk lainnya. Kalau hal seperti ini, pemindahan istana Ratu Bilqis dengan atas perintah Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin yang sanggup bekerja dalam seketip mata adalah hal yang wajar, mengingat Nabi Sulaiman sanggup bicara dengan tumbuhan, hewan, jin, dan makhluk lainnya. Sistem harta amanah Nusantara. Apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Seringkali mendengar kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap aset para raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai oleh Pakubuwono X saat zaman penjajahan Belanda dahulu. Adapun aset amanah Soekarno sebagai generasi penerus Pakubuwono X terdiri dari harta amanah Nusantara. Aset amanah yang dikelola oleh Insinyur Soekarno meliputi struktur bagian yang terdiri dari yang pertama, pemilik atau principal owner, kepemimpinan atas aset amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh Wali Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, dan Ratu Sima yang telah dipilih Tuhan sebagai pemilik atas nama aset amanah Nusantara yang merupakan keturunan dari Insinyur Soekarno dan Sarinah I. Ratu Kidul yang bernama Ratu Adil Imam Mahdi. Name of Bank System dengan atas nama simbol kode Ratu Dewi Bunga Cempaka Melati Putih alias Ratu Nyai Roro Kidul alias Sarinah II. Pemilik atau principal owner tidak memegang tapi menguasai surat, barang, saham dari aset amanah tapi memiliki kewenangan khusus sebagai pemilik. Sabda Pandito Ratu mewakili rakyat Indonesia untuk menarik atau mengunci semua aset dari para holder, melakukan transaksi, eksekusi pencairan, memanfaatkan dan memutuskan kebijakan keuangan internasional dan nasional, pengawasan dan pendisiplinan, serta menghentikan kegiatan terkait dengan penyalahgunaan aset amanah yang dilakukan holder, pribadi, kolega, pemerintah maupun swasta. Yang kedua, otorita monetarian dalam pengelolaan aset amanah Nusantara ini yang memiliki kewenangan pengoperasian sistem dan pergerakan aset adalah pemilik principal owner itu sendiri, Dewi Bunga Cempaka Melati alias Ratu Sarinah II, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, Suwarno, dan Sarinah I, dan Badan Lembaga Keuangan Negara dan Dunia yang memiliki kewenangan pengelolaan dan pengaturan keuangan Bank Indonesia, Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, Federal Reserve, Mahkamah Internasional, Union Bank of the Switzerland, Central Banks, United Nations. Yang ketiga, holder atau pemegang amanah. Pemegang amanah adalah orang, teman, atau kolega dari Soekarno, Suwarno, dan Sarinah, yang mana para holder atau pemegang amanah tersebut ditugaskan untuk memegang aset titipan Soekarno dan Sarinah berupa aset pecahan atau sempalan dari aset induk kepemilikan Ratu Dewi Bunga Cempaka Melati alias Sarinah II, ataupun bagian dari holder atau pemegang amanah sebagai berikut. Holder premier atau owner, Mr. Insinyur Soekarno, Suwarno, dan Sarinah I. Holder sekunder, Soekarno, Sarinah, Suwarno, Khair Fatullah, Saifuddin Malik, Kartosuwiryo, Wongso Negoro, dan lain-lain. Holder tertier, penerus kolega holder sekunder seperti Alamsyah, Magdalena, Faber, Meyer, Eyang Suki Hartono Negoro, Eyang Puspo Negoro, San Simon bin Murai, dan lain-lain sudah wafat semua. Sebanyak total para holder atau pemegang amanah 3.690 orang lainnya